untuk selalu berbuat baik, latif, dan mulatofah. Kepada siapa kita berbuat mulatofah atau afa? Kepada orang-orang yang lemah, wal masakin, dan orang-orang yang miskin. Orang yang lemah dan yang miskin wajib oleh kita dimulatofah. Dalam mulatofah itu digauli dengan baik, latif, ya. Wa wasatil mukilin, dan juga wajib bagi kita untuk memberikan keleluasaan pada siapa? Al-mukilin, orang-orang yang kebetulan sedikit hartanya. Mukilin itu apalah sedikit, ya, kita wajib memberikan keleluasaan kepada orang-orang yang mukilin, orang-orang yang kesempitan hidupnya. Wat ya sedikit atau kesempitan, sempit. Wataisiri alal muksirin, dan juga wajib kepada kita mempermudah atau membantu al-muksirin, orang-orang yang kesulitan. Innamal usri yusra, usri itu susah, muksir. Dan wajib kita memudahkan orang-orang yang muksirin. Yang berikutnya lagi wa ikrabil mu'taridin, mustaqridin, dan juga wajib bagi kita membantu orang-orang yang punya utang. Ikrab itu qardul hasanah, utang yang baik. Jadi kalau ada orang ya kesulitan karena dia memiliki utang-utang, maka kita wajib membantunya. Wafil hadis, karena ada dalam hadis, anna sawabal qardi yazidu ala sawabi sodaqah, membantu orang yang sedang terlilit utang itu pahalanya lebih besar daripada bersedekah atau kepada orang yang disedekahi. Ya kan? Karena orang yang sedekah kan nggak butuh dia mah. Tapi kalau yang punya utang, benar-benar dia sangat butuh sekali, ya. Apalagi dengan pinjol sekarang kan, ya bisa didatangi di tangan mereka sama penagih-penagih utangnya. Makanya kenapa Nabi sampai mengatakan anna sawabal qardi yazidu ala sawabi shadaqah, pahala membantu orang yang berpiutang atau yang punya utang itu lebih besar pahalanya ketimbang sedekah. Berapa? Bisamaniati arafin, dengan ya kelipatan 8 kali lipat ganda, dengan kelipatan ya atau dengan 8 kali lipat. Kenapa? Nah, ini dalilnya. Wadzalika anal qarda la yaqubu illa muhtajun. Orang yang berpiutang itu tidak akan mengambil kecuali kalau dia memang butuh. Artinya dia tidak akan pinjam kalau tidak sangat butuh, kan gitu. Berikutnya wa alaika, wajib bagi kamu juga bitakziyati man nazalat bihi musibatun. Musibatun jadi panggil dari nazalat. Wajib bagi kamu bertakziah, artinya berbela sungkawa. Kepada siapa kita wajib berbela sungkawa? Man nazalat bihi musibatun, kepada saudara-saudara kita yang kena musibah. Seperti sekarang saudara di Aceh, di Sembolga, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Kalau ada teman kita di sana,
minimal lah telepon gitu ya. Saya sudah 3 teman saya yang ada di Aceh, yang ada di Sibolga, Sumatera Utara, dan juga di Padang sudah kita teleponan karena sebelumnya ketemu di Jakarta hari Selasa Rabu itu ketemu, kan itu musibahnya malam Kamis ya. Jadi malam Kamis itu hujan deras tidak berhenti semalaman, dan ada teman saya Walid ya, orang Aceh, kita telepon, gimana ya keadaan ya di Aceh ya. Karena hari Selasa dan Rabu kita tidak bicara musibah Aceh, tidak bisa bicara musibah Medan, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Padahal menterinya, wamennya itu orang Sumatera Utara. Ya, wamennya orang Sumatera Utara. Ketua DPR Komisi 8 juga orang Sumatera Utara. Ya, kita tidak ada cerita-cerita ke sana. Ya, nah takziah. Jadi wajib kamu untuk bertakziah, berbela sungkawa. Kepada siapa? Maka zalat bi musibatun, kepada orang yang tertimpa musibah. Jadi minimal lah kita harus, kalau nggak ngasih duit, minimal nanya kabar. Ya gimana ya Walid atau saudara ada yang kena enggak? Bentuk apa itu namanya? Bentuk kepedulian kita. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi bersabda, man azza barang siapa yang bertakziah, berbela sungkawa, musobat kepada orang yang tertimpa musibah, sabarahu, maka dia bersabar yang tertimpa musibah tadi ya. Nah, kita yang bertakziah kepada orang yang kena musibah dalam keadaan dia bersabar, kana lahu misla ajrihi, kita akan memperoleh pahala seperti mereka yang terkena musibah. Kita juga yang berbela sungkawa dapat pahala, mereka yang terkena musibah juga mendapat pahala. Kita mendapat pahala dari segi takziahnya, bela sungkawanya, yang terkena musibah itu mendapat pahala karena sabarnya. Makanya ada kalimat ai sabarohu ya. Jadi kita yang bertakziah dapat pahala, mereka yang mendapat musibah juga dapat pahala. Mereka dapat pahala dari sabarohu, dari segi sabarnya. Nah sekarang kalau tadi wajib, sekarang awas, hati-hati. Wa iyyaka, awas, hati-hati kamu. Apa yang harus kita hati-hati? Wasyamatata bi ahadin minal muslimin, mencaci maki seseorang dari orang Islam. Jadi jangan kita mencaci orang Islam ya, apalagi dengan mengatakan aibnya ya. Apalagi kita seorang guru, kalau ada orang muridnya hitam, lu hitam kemana? Hitam pendek hidup, itu nggak boleh ya. Jolim, nggak boleh. Itu namanya samata ya. Apa definisi samata? Wahia antaproha bima yanzilu bihi minal masaib. Samata ialah gembira ketika orang terkena musibah. SMS ini senang melihat orang susah atau susah melihat orang senang. Nah, ini ternyata SMS ini ada wahia ya taprohu, wahia antaproha bima yanzilu wa yunzilu bihi minal masaib, gitu. Bergembira ketika orang mendapatkan musibah. Contoh ya, contoh ada kan Jawa Barat ini terkena dampak imbas dari kebijakan Menteri Haji yang baru.
sampai 9.000 lebih, hampir 10.000 hilangnya Jawa Barat. Ya, makanya Jawa Barat nanti termasuk Bogor ada 600-an. Nah, dengan musibah di Aceh, 3 kota itu 3 provinsi, jelas mereka nggak akan melunasi duit yang sekarang dikumpulkan oleh orang Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Nggak mungkin lah dipakai setor haji, pasti dipakai dengan imam yang terkena dampak kan gitu. Nah, senang kita dengan terjadi musibah ini, berarti Jawa Barat akan mendapatkan limpahan porsi dari Jawa, dari Sumatera Utara, ya dari Aceh, dari Sumatera Barat. Nah itu namanya sakama. Orang Aceh kayak Iya, iya tapi kan sekalipun begitu, ketika sekarang musibah dia memegang uang, nggak mungkin lah pergi haji. Dia akan lebih mengutamakan membangun rumahnya dulu kan gitu, yang berdampak itu. Saya masih ingat tahun 2004 waktu tsunami Aceh, Pak saya ada di Mekah waktu itu, ya lagi nongkrong di lobi, ya lihat musibah, terus ada peci gaji hitam gitu, kok ini Indonesia kayaknya, nggak tahunya kan Aceh. Itu kan 2004. Dan sebagian yang sudah berangkat, ya ada di Mekah, tetapi yang akan berangkat ditunda oleh pemerintah. Jadi hanya memberangkatkan ya sedikit, sisanya tidak diberangkatkan. Ya, nah itu ya, jadi namanya SMS, wahia antaproha bima yanzilu atau yunzilu boleh, bima yunazilu boleh pada mereka yang diturunkan musibah, senang kepada atau bergembira ketika orang mendapatkan musibah, itu namanya sakata. Wa qala alaihi salatu wassalam la tadharis syatata bi akhika, jangan kamu menampakkan ya syatata, ya kebencian atau apalah namanya tadi syatata itu bi akhika kepada saudaramu, bima fihi lahu, di mana saudara kita itu terdapat atau berdampak musibah dari Allah. Jadi jangan kita menampakkan kegembiraan lah ketika orang mendapatkan musibah. Ngomong dari satata maki-maki, tahu kan dia musibah kawalat dari saya, sampai mengatakan seperti itu ya. Wayang talika, dan yang menimpa musibah kepada kamu, atau tadi menimpa kepada orang, kita menampakkan kegembiraan, atau ketika kita ya musibah itu menimpa kepada kita. Wahzar anta ayyara musliman bidambin, awas hati-hati kamu membuka aib, ta'ayyar itu membuka aib kepada seorang muslim bidambin, dengan suatu perbuatan dosa waqa'a fihi, yang terjadi kepadanya. Jadi ada saudara kita dengan perbuatan dosanya, terus dia dibalas oleh Allah atau diuji oleh Allah. Nah, awas hati-hati ya, kita jangan ya takayur itu membeberkan aib. Wasataro fa inna man ayyara musliman bidammin lam yamut hatta yuqtala bihi. Nah, ini ingat saya masih yang diceritakan oleh Mahli kemarin. Ya udah lama. Ingat, orang yang membuka aib seorang muslim dengan perbuatan dosanya, dia tidak akan mati sampai aib itu menimpa kita. Ya kemarin ya pernah. Ya, di sini atau di mana ya? Saya lupa. Yang jelas itu. Jadi kalau kita membukakan aib orang, maka aib itu tidak akan ditimpakan kepada kita sebelum kita mati. Artinya akan menimpa kita. Ya, contoh utamanya kita membuka aib si A, ya.
Nah, aib si A itu akan ditimpakan kepada kita sebelum kita mati. Ya, ini ternyata. Ya, bila ya. Lam yamut hatta yubtalabi. Dia tidak akan mati sampai aib itu ditimpakan kepada dia. Wa alaika, awas hati-hati juga, atau wajib bagi kamu bitafriji anil makruhina. Ya, wajib bagi kamu untuk apa? Tafrij. Ya, membantu menggembirakan. Tafrij itu paroja, paroja itu membuat gembira. Jalan tua. Ya. Anil maklumin, kepada orang-orang yang yang membutuhkan atau orang yang tersesat bisa. Ya, memberikan jalan kegembiraan kepada orang-orang yang makrubin. Ya, orang yang sangat membutuhkan. Wa qadhi hawaijil muhtajin, dan Maaf ya Bu ya. ya, Makrubin itu kan ada doa seperti ini. Allah bertahan bola, gumum kuruk itu kan. iya, Itu bukan apa tadi? musibah. Iya, orang yang sedang susah. Nah, orang yang terkena musibah atau orang yang terkena kesusahan, kuruk. Ya, wa alaika bitafriji anil makrubin. Wajib kamu memberikan suatu kebebasan, kegembiraan anil makrubin kepada orang-orang yang sedang kesusahan misal itu. Ya, min karbin kan ada itu ya, dari kesusahan, kesulitan. Nah, wa qadhi hawaijil muhtajin, dan juga wajib bagi kita membantu meluruskan, misalnya kalau membantu orang-orang yang sangat membutuhkan. Wasatri auratil mudnibin, dan juga wajib kamu menutup-nutupi aurat atau aibnya orang yang berdosa. Jadi orang yang berdosa ya jangan kita buka aibnya, justru harus kita tutupi. Satu aiban Afrika. Ya, itu satu aiban aurat. Bahwa satu yang macam. Ada tadi di depan man satarok nanti. Ya, man satarok aiban, ya, musliman satarallahu fid dunya. Orang yang menutupi aib orang lain atau orang muslim, maka dia akan ditutup juga aibnya oleh Allah. Di mana? Di dunia dan di akhirat. Tapi kalau apalagi dalam bentuk ceramah, oke, tanpa begini menanyakan. Nah, sekalipun ya, kalau ya itu berarti ya membuka aib, ya kalau salah itu berarti fitnah, kan lebih bahaya. Nggak boleh sembarangan cerita. Nanti kena kembali kena kita pasal undang-undang mencemarkan nama baik kan. Ada nanti di bawah. Ya, wahdar ya. Wahdar anta ayyaro musliman bidambin wa qafihi. Nah, wasatro awratil mudnibin, atau bisatri, karena wasatri berarti ya, wa alaika bitafriji, wasatri berarti bacanya. Wa alaika wa bisatri awratil mudnibin, wajib kita menutupi aurat atau aib orang-orang yang berdosa. Ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, ini ada hadis Nabi, man yassara ala muksirin yassarallahu alaihi. Orang yang memberi kemudahan kepada orang yang memiliki kesulitan, maka pasti Allah akan memudahkannya. Ya. Waman sattara musliman sattarahu Allahu fid dunya wal akhirah.
orang yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aib kita. Kapan? Di dunia wal akhirah. Waman parrojaan muslimin kurbatan. Nah ini Pak, ya, ya. Orang yang menggembirakan atau membuat kegembiraan kepada seorang muslim yang mendapat kesulitan min kurabid dunya, dari urusan kesulitan dunia, farrajahullahu anhu kurbatan min kurabin yaumil qiyamah, maka ia akan dibebaskan oleh Allah dari kesulitan-kesulitan nanti pada hari kiamat. Pak Roja bisa dibebaskan lah, ya lebih tepatnya begitu. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Merokok saya Gimana kisah? sudah merokok saya masih saat. Saya kira mau dibeli seserot tapi diisep katanya. Nah, soalnya halusnya kan ya. Kemarin siapa ya yang dapat terus ini dari sobat? Tapi kasih satu pasti nggak mau sama seserot. Dia tadi tapi diisep. Mungkin ya, mungkin kan ya. Kayak aku udah ada penuh Temuan. Tersinggung ya. Dengan hal ganti percobaan ya. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Orang yang meluluskan kebutuhan, memenuhi lebih tepatnya ya, memenuhi hajat ya, memenuhi ya. Orang yang memenuhi hajat saudaranya, kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi hajatnya. Wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhihi. Seorang hamba akan mendapatkan pertolongan dari Allah selama hamba itu memberikan pertolongan kepada saudaranya. Berikutnya, wa alaika bi imaqatil adza, wajib kamu imaqah itu menyingkirkan, membuang ya sesuatu yang menjadi penyakit, menjadi orang sakit. Apa? Min thoriqil muslimin, di tempat lalu lalunya orang muslim. Contoh, kita sedang jalan ada kulit pisang, oleh kita diimatoh, dibuang, dipinggirkan karena khawatir orang akan jatuh ya. Atau ada paku kita buang, khawatir ada orang terkena paku kotor mobilnya, itu namanya imatoh. Itu namanya imatoh ya. Jadi wa alaika bi imatatil adza min thoriqil muslimin. Ya, sebaiknya atau sepantasnya, seyogianya kita membuang sesuatu yang mengganggu, menyakitkan atau membuat orang menjadi sakit min thoriqil muslimin, di tempat lalu lalang orang muslim. Contoh tadi membuang kulit atau membuat kulit pisang. Nah, kenapa fa inna dzalika min syu'abil iman atau min syu'bil iman? Oleh ada bisa membaca syu'bul berarti itu mufrad, kalau syu'ab itu berarti jamak. Makanya ada kitab syu'bul iman, ada yang membaca syu'abul iman ya. Kalau saya mama itu membacanya bukan syu'bul tapi syu'abul iman. Artinya apa? Cabang iman, syu'ab. Ini juga silakan saja ya. Fa inna dzalika min syu'abil iman, karena membuang satu gangguan di jalanan itu adalah termasuk cabang-cabang dari iman ya.
Ya, wafil hadisi dalam sebuah hadis qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi husni shiwakin atau fi husni syaukin. Kan syawk ada waw ya. Syaukin berarti duri. Qata'ahu min tariqil muslimin. Nabi mengatakan ada seseorang rajulan, jangan diterjemah laki-laki, tapi boleh diterjemahnya lebih bagus seseorang karena dia mufrad. Ya, kalau laki-laki berarti ar-rajula tertentu. Rasulullah melihat seseorang yang bolak-balik mondar-mandir di surga. Kenapa? Karena ada satu cabang duri yang dia potong di jalanan atau di tempat lalu lalang orang Islam, tidak dibuang, malah dia membuang duri gitu, memotong duri dan cabang duri terus ditaruh di jalan gitu, bukan dibuang. Berarti dia jahat kan gitu. Ya, seseorang yang bolak-balik ya di surga Pigusni syaukin, sebabnya adalah ya sepotong ya dahan duri yang dia potong mintori kil muslimin, ditaruh di ya jalanan tempat lalu lalang orang muslim. Satu lagi, wa alaika bi rahmatil yatimi, ya sebaiknya wajib bagi kalian untuk menyayangi yatim, apalagi yatimnya ada ibunya. Mudah tadi. Nah itu mah pas Nabi kalau khairat aja. Wal masih ala rosihi, dan mengusap kepalanya. Qala alaihi salatu wassalam man masaha ala rosi yatimin, orang yang mengusap kepala anak yatim, kataballahu lahu bi kulli sya'ratin marrat 'alaiha yaduhu asyra hasanatin, maka Allah akan menuliskan setiap lembar rambut yang dia usap oleh tangannya dengan 10 kebaikan. Marrat itu artinya melewat ya, gitu. Diusapkan lewat tuh. Nah, setiap lewatan atau setiap usapan tangannya ya satu lembarnya dibalas oleh Allah asru hasanatin atau asro hasanatin, ya kataba berarti asro ya 10 kebaikan. Nah kalau sekali musab ada 20 dikali-kali ya. Iya, sombong kasih dah ya. Musuh ngobrol juga cina. Wajtahid fi idkhali sururi, dan bersungguh-sungguhlah untuk kita menggembirakan anak-anak yatim. Makanya di kita sepada lebaran yatim pada tanggal 10 Muharram, orang berlomba fastabiqul khairat. Ya. Wajtahid fi idkhali sururi ala qulubil mu'minin. Bersungguh-sungguhlah kalian untuk menggembirakan ya kepada atau untuk membuat satu kegembiraan kepada hatinya orang-orang mukmin min kulli wajhin amkanaka, dari segi mana saja. Kalau kita bisa menggembirakan mereka dengan uang silakan, dengan senyuman silakan, dengan apa saja. Min kulli wajhin amkanaka, dari jalan mana saja yang memang kalian bisa, gitu ya. Tapi malam yakul isman, dengan syarat sesuatu yang kita perbuat baik tadi tidak mengandung dosa. Kalau kita ngasih anak yatim dari mencuri, nah itu malam yakul isman, itu berarti ya bisa, gitu ya. Atau hasil korupsi, kumpulkan anak yatim, kan sekarang begitu. Orang-orang korupsi di atas itu sekarang dibikinan masjid lah, gimana tengah. Nah, ya coba aja lihat masjid mewah. Nah mereka nggak akan diambil oleh
KPK nggak akan dirampas masjid, siapa yang mau merampas? Hanya itu tadi ya min kulli wajib amkanka malam yakun isman. Jadi perbuatan baik dari segi apa saja selagi tidak mengandung unsur dosa. Kalau ada unsur dosa ya nggak boleh. Wa alaika bi syafaati li kulli man sa'alaka